Selama ratusan ribu tahun, manusia telah hidup dalam ragam keyakinan dan paham teologis, dan semua hal itu tidak pernah jauh dari yang disebut sebagai agama dan Tuhan. Agama menjadi hal yang sangat krusial dalam kehidupan manusia selama berabad-abad. Namun, beberapa dekade ke belakang, ateisme mulai meraih kepopulerannya, terutama di dunia barat dan sebagian negara Asia Timur, meliputi Cina, Jepang, dan Korea Selatan, serta Korea Utara. Maka dari itu, mari kita meninjau fakta historis dari paham ateisme dan bagaimana kelahirannya, serta dampaknya terhadap perkembangan umat manusia. Ateisme secara umum berdasarkan artikel yang diterbitkan oleh Britannica ditulis sebagai kritik dan penolakan metafisik terhadap kepercayaan Tuhan, dewa-dewi, atau makhluk spiritual. Penolakan inilah yang menjadi garis pembeda antara ateisme dengan teisme, yang secara tegas mempercayai adanya makhluk spiritual layaknya Tuhan serta dewa-dewi. Selain itu, ateisme juga dibedakan dari agnostisisme, yang membiarkan pertanyaan apakah ada Tuhan atau tidak, dan mengaku serta menganggap bahwa pertanyaan tersebut tidak terjawab atau tidak dapat dijawab. Ateisme memiliki jangkauan yang lebih luas dan menolak semua kepercayaan pada makhluk spiritual. Dan sejauh kepercayaan pada makhluk spiritual menentukan apa artinya bagi suatu sistem untuk menjadi religius, ateisme secara gamblang menolak segala hal yang dikemukakan oleh agama. Ateisme sendiri bukan hanya penolakan terhadap konsepsi utama Yudaisme, Kristen, dan Islam, tetapi juga penolakan terhadap kepercayaan-kepercayaan agama dari agama-agama Afrika seperti Dinka dan Nur, dewa-dewa antropomorfik, Yunani dan Roma klasik, serta konsepsi transendental Hinduisme dan agama Buddha. Secara umum, ateisme adalah penolakan terhadap Tuhan atau dewa-dewi. Dan jika agama didefinisikan dalam konteks kepercayaan terhadap makhluk spiritual, maka ateisme adalah penolakan terhadap semua kepercayaan agama. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh University of Cambridge yang berjudul People in the Ancient World Did Not Always Believe in the Gods, a new study suggests casting doubt on the idea that religious belief is a default setting for humans. Disebutkan bahwa meskipun telah lama disingkirkan dari sejarah, kaum ateis berkembang pesat dalam masyarakat politeistik di dunia kuno. Hal ini menimbulkan keraguan besar tentang apakah manusia benar-benar dalam tanda kutip terprogram untuk beragama. Dalam sebuah penelitian yang merupakan inti dari buku karya Tim Whitmarsh, seorang profesor budaya Yunani dan anggota dari St. John's College, University of Cambridge, yang berjudul Battling the Gods: Atheism in the Ancient World. Di sana ia menyebutkan bahwa ateisme yang biasanya dipandang sebagai fenomena modern tidak hanya umum di Yunani kuno dan Roma pra-Kristen, tetapi karena mungkin untuk lebih berkembang di masyarakat tersebut daripada di sebagian peradaban pada saat itu. Hasilnya, penelitian ini menantang dua asumsi yang menopang perdebatan terkini antara ateis dan penganut agama. Pertama, gagasan bahwa ateisme adalah sudut pandang modern, dan kedua, gagasan bahwa universalisme agama, bahwa manusia secara alami memiliki kecenderungan atau diprogram untuk percaya pada Tuhan. Lebih tegasnya lagi, Whitmarsh menyebutkan bahwa kita cenderung melihat ateisme sebagai sebuah ide yang baru saja muncul di masyarakat barat yang sekuler. Retorika yang digunakan untuk menggambarkannya sangat modern. Faktanya, masyarakat awal jauh lebih mampu daripada banyak masyarakat lainnya sejak saat itu untuk membatasi ateisme dalam spektrum yang mereka anggap normal. Lebih lanjut lagi, ia menyebutkan bahwa daripada membuat penelitian yang berdasarkan ilmiah, para ateis awal ini mengajukan apa yang tampaknya menjadi keberatan universal dari sifat agama. Fakta bahwa agama meminta penganutnya untuk menerima hal-hal yang secara intuitif tidak ada di dunia. Fakta bahwa ini terjadi ribuan tahun yang lalu menunjukkan bahwa bentuk-bentuk ketidakpercayaan dapat terjadi di semua budaya dan mungkin selalu ada. Dalam buku tersebut, ia berpendapat bahwa ketidakpercayaan sebenarnya sudah ada sejak lama. Contoh-contoh awal seperti tulisan-tulisan ateis Xenophanes dan Colophon sekitar tahun 570 sampai 475 sebelum Masehi yang sezaman dengan Yudaisme era Bait Suci kedua, jauh mendahului agama Kristen dan Islam.
Bahkan Plato yang menulis pada abad keempat sebelum Masehi mengatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya pada zaman itu bukanlah orang pertama yang memiliki pandangan ini tentang para dewa. Akan tetapi, karena sejarah kuno ateisme sebagian besar tidak tertulis, Whitmarsh berpendapat bahwa ateisme juga tidak ada dalam kedua sisi perdebatan monoteis atau ateis saat ini. Sementara ateis menggambarkan agama sebagai sesuatu dari tahap perkembangan manusia yang lebih awal dan lebih primitif. Gagasan tentang universalisme agama juga sebagian dibangun atas gagasan bahwa masyarakat awal pada dasarnya religius karena percaya kepada Tuhan merupakan pengaturan bawaan yang melekat pada manusia. Whitmarsh berpendapat bahwa tidak ada satupun yang benar. Ia menyebutkan bahwa orang-orang beriman cenderung berbicara tentang ateisme seolah-olah itu merupakan patologi dari fase budaya barat modern yang sangat aneh. Tetapi jika Anda meminta seseorang untuk berpikir keras, jelas orang-orang juga berpikir seperti ini di zaman kuno. Whitmarsh dalam bukunya mensurvei 1000 tahun sejarah kuno untuk membuktikan hal tersebut, mengungkap berbagai bentuk ketidakpercayaan yang diungkapkan oleh gerakan filsafat, penulis, dan tokoh masyarakat. Dalam Yunani kuno sendiri tidak ada ortodoksi agama. Orang-orang di zaman Yunani kuno paling dekat dengan teks suci yang menyatukan mereka, yaitu epos-epos Homer yang tidak menawarkan visi-visi moral yang koheren tentang para dewa, dan bahkan sering menggambarkan mereka sebagai tidak bermoral. Demikian pula dengan ketidakadaan pendeta khusus yang memberitahu mereka bagaimana cara berhidup. Akibatnya, meski sebagian orang menganggap ateisme sebagai sesuatu yang keliru, namun jarang dianggap salah secara moral. Bahkan, ateisme biasanya ditoleransi sebagai salah satu dari sejumlah sudut pandang yang dapat dianut orang-orang. Bahkan, ateisme biasanya ditoleransi sebagai salah satu dari sejumlah sudut pandang yang dapat dianut orang-orang tentang masalah dewa-dewi. Hanya sesekali ateisme secara aktif dilarang, seperti di Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi, ketika Socrates dieksekusi karena tidak mengakui dewa-dewi di kota itu. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Michael J. Buckley yang berjudul At the Origins of Modern Atheism, Buckley mengatakan bahwa kemunculan ateisme modern ada pada Diderot dan di Holbach. Fakta ini tampaknya tak terbantahkan. Penyelidikan dari buku ini tidak untuk membuktikan fakta tersebut. Buku ini hanya menduganya. Masalahnya bagi buku ini adalah bagaimana fakta seperti itu bisa terjadi. Buckley dalam arti historis menjelaskan bagaimana dalam tanda kutip fakta ini bisa terjadi dengan menggambarkan pemikiran 6 tokoh penting yang mendahului Diderot dan Holbach. Bagian deskriptif Buckley pun dimulai dengan Lessius dan dilanjutkan dengan Descartes, Malebranche, Mazzini, Newton, dan Clarke. Bagian yang meringkas pemikiran Diderot dan Holbach yang menandai kemunculan ateisme modern yang sesungguhnya, menyimpulkan survei historis dari para pemikir yang paling berkontribusi terhadap kemunculan ateisme modern dalam pandangan Buckley. Bagian-bagian deskriptif tentang aspek-aspek pemikiran para pemikir penting ini yang sering kali syarat dengan wawasan merupakan bagian kedua dari tujuan utama Buckley dalam buku ini. Tujuan utama tersebut adalah untuk mengungkapkan tesis polemis yang dipegang teguh dan semakin keras yang menjelaskan secara kausal, bukan sekadar deskriptif historis, bagaimana dan mengapa ateisme modern muncul. Buckley percaya bahwa ateisme modern muncul di era modern awal karena teologi Kristen menjadi tunduk pada nalar filosofis. Sebagai contoh dalam ringkasannya mengenai dialog besar-besaran antara seorang ateis dan teolog Mazzini, El Impete, Buckley bertanya, namun apa yang terjadi dengan sang teolog? Di sepanjang dialog, sang teolog berbicara dan menyinggung kitab Kejadian dari para bapa Latin. Namun, baik kristologi maupun pneumatologi, pengalaman religius tidak muncul dalam pembelaannya. Terlepas dari kesadarannya bahwa ateisme adalah penolakan konkret terhadap kekristenan dan bukan sekedar reartikulasi dari sebuah posisi kuno, Mazzini menanganinya seolah-olah itu adalah sebuah filsafat. Ia bertindak seolah-olah tidak ada kehadiran Kristus di Eropa Barat, seolah-olah seseorang tidak perlu menghadapi sosok ini dalam keputusan untuk melawan realitas Tuhan. Sebagian besar dari pandangnya buku Buckley disebabkan oleh pernyataannya yang berulang-ulang bahwa pengabaian realitas sederhana dari Yesus Kristus oleh para pembela iman yang rasionalistik secara langsung menyebabkan kondisi-kondisi logis yang diperlukan bagi kemunculan ateisme sejati dalam materialisme radikal Diderot dan Holbach.
Filsuf rasionalistik yang mendahului Diderot dan Holbach terburu-buru untuk membenarkan Tuhan Kristen tanpa merujuk pada realitas fundamental Yesus sebagai kehadiran dan kesaksian Tuhan yang diwujudkan dalam sejarah manusia, bahwa mereka lupa atau mengabaikan titik tolak Santo Bonaventura, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah manifestasi tertinggi di dalam dunia dan aktualitas ilahi dalam tawarannya kepada manusia akan iman dan anugerah. Para filsuf dan para rasionalis ini berusaha dengan sia-sia untuk membenarkan Tuhan Kristen. Para filsuf dan para rasionalis ini berusaha dengan sia-sia untuk membenarkan Tuhan Kristen dalam tanda kutip tanpa Kristus. Titik kritis yang perlu diperhatikan adalah pandangannya tentang pemilihan pemikir yang khas. Terlepas dari penafsirannya yang penuh kehati-hatian tentang bagaimana seseorang dapat membuktikan apapun melalui serangkaian pemikiran tipikal yang dipilih dengan baik, dan hal ini dapat diartikan sebagai ketidakpuasan terhadap metode yang Berkeley ciptakan sendiri. Berkeley merinci karya-karya Lessius, Massenet, Descartes, Malebranche dan Newton, serta Clarke. Karena beberapa hal, semua pemikir ini sesuai dengan atau dapat disesuaikan agar sesuai dengan argumen kausalitas Berkeley tentang bagaimana nalar filosofis mengurai dirinya sendiri dari persekutuan modern yang diduga orisinil dengan teologi. Berkeley dengan demikian menolak Spinoza dan Bruno sebagai dalam tanda kutip terlalu jauh dari diskusi-diskusi dalam filsafat alam atau terlalu ambigu secara intrinsik untuk membentuk sebuah rangkaian murid-murid yang menganjurkan warisan mereka dalam penyerahan. Dalam bukunya yang membahas tentang asal-usul ateisme modern, nama Thomas Hobbes disebut 2 kali dalam teks tersebut. Kelompok lain yang secara sepintas selalu disebut-sebut dan pada awalnya dianggap sebagai cikal bakal filosofis dari arus utama pencerahan, agama alamiah yang deistik yang berlawanan dengan ateisme pencerahan asli dari Diderot dan Holbach adalah para penganut deisme Inggris, Herbert dari Cherbury, Blount, Toland, dan Tyndall. Fakta bahwa Berkeley mengabaikan tokoh-tokoh seperti Spinoza, Hobbes, dan para deis Inggris yang semuanya memainkan peran penting dalam gerakan modern kritik Alkitab, mengkhianati fokus epistemologis yang sempit yang mungkin memang ada kaitannya dengan latar belakang parsial dari ateisme modern. Namun, jika disajikan dalam bentuk cerita yang utuh, maka hal ini akan memberikan representasi yang keliru mengenai apa yang sedang terjadi di dalam kemunculan ateisme modern. Ketika Berkeley, mengabaikan kritikan awal atas Alkitab, ia juga mengabaikan instrumen yang berperan penting dalam kelahiran ateisme modern. Manusia sejatinya berpikir dan memilih jalan hidupnya sendiri. Begitu pula menurut Descartes dengan ungkapan terkenalnya yaitu, "Aku ada karena berpikir, dan aku berpikir maka aku ada." Namun, manusia juga merupakan makhluk yang terbatas. Kesadaran dan pengakuan akan keterbatasannya menjadikan keyakinan bagi manusia bahwa ada sesuatu yang luar biasa di luar dirinya, dan hal itu adalah Tuhan. Sehingga proses berpikir manusia seringkali dalam tanda kutip menghadirkan ingatan akan ajaran pencipta yang diimaninya. Ateisme kemudian hadir sebagai bentuk kritik atas segala pemahaman dogmatis yang dihadirkan agama. Ateisme secara tegas menolak segala kepercayaan mengenai keberadaan pencipta alam semesta dan sejenisnya. Ateisme menunjukkan banyak sekali akibat buruk yang diakibatkan oleh pemikiran yang didasarkan pada paradigma berpikir agama. Permasalahan-permasalahan seperti fundamentalisme agama, absolutisme agama, represi otoritas agama, pereduksian nalar agama, hingga persoalan aktualisasi diri pada perkembangan pemikiran manusia. Di tengah permasalahan yang diakibatkan oleh agama, ateisme menjadi solusi kritis untuk memperbaiki persoalan yang dialami agama. Kritik ideologi Habermas menempatkan agama sebagai objek yang layak untuk diverifikasi konsep kebenarannya. Tindakan agama yang kurang memberikan ruang komunikasi massa yang seimbang dan tidak bersifat represif, sehingga manusia mampu mengaktualisasikan fungsinya dengan merefleksikan diri, menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan iman dalam diri seseorang, yang pada akhirnya berujung pada kritik tajam atas eksistensi Tuhan dan agama itu sendiri, yang menghasilkan seorang ateis.
Ditambah lagi, agama sebagai otoritas kebenaran kurang mampu membuka diri untuk agar permasalahan kehidupan agama mampu diatasi sendiri oleh manusia melalui rasio dan nalar. Jean-Paul Sartre, seorang filsuf eksistensialisme asal Prancis, menyatakan ketidaksetujuannya atas eksistensi Tuhan. Ia berpendapat bahwa demi keutuhan manusia tidak mungkin ada Tuhan. Hanya kalau tidak ada Tuhan, manusia dapat betul-betul menjadi dirinya sendiri. Karena adanya Tuhan akan mencegah manusia menjadi dirinya sendiri. Tuhan ia anggap sebagai entitas yang membelenggu manusia untuk menjadi bebas. Hal ini dikarenakan Tuhan dan agama secara dogmatis dianggap sebagai penghalang terhadap kebebasan berpikir manusia. Sartre hidup pada zaman Perang Dunia Kedua. Pada masa ini, Sartre banyak menyaksikan orang-orang yang tidak bersalah terbunuh. Peperangan terjadi di mana-mana, pemerkosaan, penjarahan, dan perusakan merajalela. Hal inilah yang menguatkan Sartre akan pandangannya tentang ketiadaan Tuhan. Karena jika Tuhan benar-benar ada, maka mengapa ia secara ignoran mengabaikan dan membiarkan umat manusia berada dalam penderitaan dan ketidakadilan yang pedih, membiarkan umat yang tidak bersalah harus mengalami penderitaan. Jika Tuhan ada, Tuhan akan turun tangan dan menolong umatnya yang ada di muka bumi. Namun pada kenyataannya, sudah berjuta-juta orang terbunuh, tetapi Tuhan tidak muncul memberi pertolongan pada umatnya. Bertolak dari fenomena tersebut, Sartre memunculkan pemikiran filosofisnya melalui karya sastra dalam kaitannya dengan masalah kemanusiaan dan politik. Hal ini jugalah yang setidaknya sudah meyakinkan orang-orang, terutama para penganut paham ateisme, akan ketiadaan Tuhan. Karena mereka sudah menyaksikan manusia-manusia yang tidak bersalah harus menanggung rasa sakit, ketidakadilan, serta penderitaan. Seorang individu ateis sama seperti manusia lainnya, memiliki keinginan bahkan kebutuhan untuk memahami dunia sekitarnya agar terasa cukup masuk akal, teratur, dan bermakna. Dan kita tahu sampai saat ini belum ada jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan besar seperti asal-usul dan tujuan dari eksistensi diri dan alam semesta yang tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Namun, di sisi lain, seorang ateis tidak percaya terhadap keberadaan Tuhan atau pencipta. Dua kognisi yang bertentangan ini akan menimbulkan ketidaknyamanan yang kemudian disebut sebagai cognitive dissonance. Pada umumnya, ada beberapa kondisi yang kemudian dapat menyebabkan seseorang rentan untuk menjadi ateis, yaitu pertama, adanya pengalaman menyaksikan perilaku seorang beragama yang tidak sejalan dengan ajaran agamanya sendiri. Kedua, adanya kepercayaan kuat pada sains dan anggapan bahwa ajaran agama bertentangan dengan sains. Ketiga, individu terpapar dengan narasi alternatif tentang agama melalui literatur sains, filosofi, sastra, atau melalui perdebatan langsung dan artikel di internet. Keempat, menganggap bahwa identitas ateis sebagai sesuatu yang positif dan mencoba mengubah beliefnya untuk mengadopsi ateisme atau belief yang lebih dekat dengan atau mengarah ke ateisme. Pada keempat kondisi tersebut, selalu ada dua kognisi atau perilaku yang bertentangan yang menuntut resolusi agar dapat kembali dalam kondisi konsonan yang nyaman. Kondisi pertama, menghadapkan individu pada kenyataan bahwa tidak selamanya beragama membuat seseorang menjadi baik. Jika hal ini diinterpretasikan oleh individu tersebut sebagai kegagalan agama dalam meregulasi moral, maka individu tersebut akan rentan untuk mencari sumber moral lain di luar agama yang dirasanya lebih baik, sehingga individu tersebut memiliki potensi untuk menjadi seorang ateis. Kondisi kedua, menghadapkan individu pada ketidaksesuaian antara teks kitab suci yang berusia ribuan tahun dengan sains modern. Jika hal ini diinterpretasikan individu sebagai kegagalan kitab suci dalam menjelaskan kejadian-kejadian alam sebagaimana yang dilakukan sains, maka individu akan rentan menolak kitab suci atau ajaran agama dan menjadi ateis. Kondisi ketiga, menghadapkan individu pada dua atau lebih pilihan narasi yang dianggap lebih baik dalam menjelaskan pertanyaan-pertanyaan besar. Kondisi ketiga ini lebih menekankan pada koherensi alih-alih akurasi dan fakta, seperti pada dua kondisi sebelumnya. Kondisi keempat,
terjadi ketika individu memandang ateisme atau individu ateis sebagai sesuatu yang positif, sehingga individu ingin menjadikan dirinya seorang ateis. Ide-ide ateisme dapat saja dipandang sebagai ide yang memberontak, out of the box, atau bahkan sekedar ide yang baru dan menarik. Dalam kondisi ini, individu dapat saja mencoba untuk berperan sebagai ateis. Perlu diperhatikan dalam keempat kondisi yang dijelaskan tadi, individu dapat saja mengambil interpretasi dan keputusan yang mendukung dan menolak ateisme, dan tidak selalu membuat individu menjadi ateis. Kondisi pertama contohnya, individu dapat saja menginterpretasikan bahwa agama adalah tuntunan, dan semua manusia dapat saja jatuh ke dalam dosa meskipun telah berjuang mengikutinya, tidak terkecuali orang-orang dengan ilmu agama tinggi. Kondisi kedua juga dapat diinterpretasikan berbeda, contohnya, individu dapat saja menganggap kitab suci sebagai teks berusia ribuan tahun yang berbicara dengan berbagai alegori dan kiasan, sehingga individu tidak melihat adanya pertentangan antara kitab suci dan ajaran agama dengan sains, karena ada pun beberapa ayat atau ajaran yang tidak sesuai dengan sains secara literal, tetapi dapat dikaji lagi maknanya secara filosofis, sehingga sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh sains.